Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Anjadiansyah. Saya adalah mahasiswa program studi Sistem Informasi Fakultas Teknologi Komunikasi dan Informatika Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab tugas pertama saya untuk mata kuliah Enterprise Resource Planning. Dan saya akan menjelaskannya. Oke, lanjut saja. Jadi, saya akan menjelaskan apa itu Transaction Processing System dan studi kasusnya. Yang kedua, apa itu Material Requirement Planning atau MRP dan studi kasusnya. Dan yang ketiga, Sistem Informasi Area Fungsional dan studi kasusnya. Dan yang terakhir, Electronic Data Interchange atau EDI dan studi kasusnya. Dalam penjelasan saya saya menjelaskan studi kasusnya itu, saya menggunakan referensi jurnal dengan rincian sebagai berikut. Untuk Transaction Processing System atau TPS, itu referensi jurnalnya adalah Implementasi Transaction Processing System berbasis web dan mobile. Itu dari penulis Turhamun Aji Kurniawan DKK. Untuk Material Requirement Planning itu jurnalnya adalah Penerapan Material Requirement Planning pada Sistem Informasi Pesanan dan Inventory Control pada CV ABC. Penulisnya adalah Firmansyah Soleh, DKK. Untuk Sistem Informasi Area Fungsional, saya jurnal dari Pemanfaatan Enterprise Arsitektur untuk Perencanaan Strategi Sistem Informasi. Penyusunnya Krisdanto Surendro. Dan yang terakhir, Electronic Data Interchange atau saya mereferensi jurnalnya dari Evaluasi Pilot Project Electronic Data Interchange, itu EDI di Badan Kepabean Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Bea dan Cukai KPBC Tanjung Perak, Surabaya. Penyusunnya P. Lang, ya. Jadi lanjut saja untuk Transaction Processing System atau TPS. Menurut Gordon B. Darwis, sistem pengolahan transaksi merupakan salah satu penyangga bangunan suatu sistem informasi manajemen karena pengolahan transaksi menyediakan banyak data untuk pangkalan data guna pembuatan keputusan, perencanaan, dan pengendalian. Namun menurut Raymond Michael Loud, itu sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi yang mengumpulkan data, yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi dalam menyampaikan informasi tersebut bagi para pengguna yang terdapat di dalam maupun di luar perusahaan. Nah, selanjutnya, jika menurut Kendall dan Kendall dalam Danang Sunyoto, itu Transaction Processing System atau TPS adalah sistem informasi yang terkomputerisasi yang dikembangkan untuk memproses data-data dalam jumlah besar untuk melakukan transaksi bisnis rutin seperti daftar gaji dan inventaris. Itu adalah pengertian dari Transaction Processing System. Nah, selanjutnya, jadi kita langsung ke studi kasusnya, dan ini merupakan studi kasus implementasi sistemnya dari TPS tadi. Gambarnya kurang jelas karena saya dapat dari jurnalnya, gambarnya seperti ini. Nah, di sini implementasi halaman supplier. Jadi dia mengimplementasikan transaction processing system ini di contoh data supplier. Kan menurut siapa kan Kendall dan Kendall dalam Danang Sunyoto, sistem informasi yang terkomputerisasi dan digunakan untuk memproses data-data. Berarti yang di sini adalah data-data pembelian barang. Di contohnya ini pembelian barang. Pembelian barang berarti ada data suppliernya. Terus di sini data-data dari suppliernya. Jadi kayak semacam sistem manual. Jadi dibuat sistem informasi, tapi menggunakan TPS tuh begitu. Jadi dari pengembangan dari sistem manual ke sistem informasi. Nah, di sini juga ada data pembelian barang dan di sini juga ada data-datanya.
Ya, ada terima barang atau lihat atau edit atau hapus ya. Selanjutnya di sini ada cetak lapor pembelian. Ini cetak lapor pembeliannya. Di sini ada banyak menu-menunya, ada beranda, ada data master, pengguna, data akun, jurnal, pembelian, penyediaan, penggunaan, retur atau pelaporan. Laporan neraca pun ada di sini. Oke, selanjutnya apa sih itu MRP atau Material Requirement Planning, atau dapat didefinisikan sebagai suatu teknik atau set prosedur sistematis dalam penentuan kuantitas serta waktu dalam proses pengendalian kebutuhan bahan terhadap komponen-komponen permintaan yang saling bergantungan atau dependent demand item ya. Nah, di sini tadi kasusnya. Jadi ada di sini ada kayak GR apa ERD ya. ERD-nya berarti sistem informasi pengolahan data pesanan dan inventory control dapat mempermudah pegawai untuk menghindari kesalahan dalam pencatatan transaksi dan meningkatkan kinerja dan efisiensi waktu. Jadi terus selanjutnya, sistem dapat memberikan informasi mengenai beberapa banyak kebutuhan bahan baku yang harus disiapkan atau dipesan, sehingga proses produksi bisa berjalan lancar dan memenuhi laju permintaan pelanggan. Selanjutnya, mempermudah pegawai mengelola pesanan pelanggan dengan cepat dan tidak memerlukan lagi form order yang masih konvensional. Karena data disimpan pada suatu tempat. Jadi ini ya seperti tadi modelnya yang di TPS itu, dari sistem yang lama atau sistem tradisional ke sistem informasi yang berkomputerisasi. Nah, selanjutnya sistem informasi area fungsional. Jadi tujuan untuk utamanya perencanaan strategis informasi adalah mempersiapkan rencana bagi pengolahan analisis, perancangan, dan pengembangan sistem berbasis komputer. Dalam metodologi kerekayasaan informasi, tiap langkah dapat dilihat dari dua sisi, yaitu data dan aktivitas. Untuk perencanaan strategi informasi yang di sisi data, arah tinjauan strategisnya adalah tahap kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh enterprise. Sedangkan di sisi aktivitas, arah tinjauan strateginya adalah dalam hal pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kinerja enterprise. Jadi untuk tadi kasusnya adalah pemanfaatan sistem informasi area fungsional untuk kegiatan pengembangan arsitektur enterprise, kemudian dilakukan baik untuk keperluan akademis maupun praktis. Secara umum, penelitian yang dilakukan ditunjukkan untuk studi kasus atas organisasi yang bergerak di bidang jasa. Dalam aspek metodologis, penelitian tersebut banyak menggunakan analisis rantai nilai yang sudah disesuaikan dengan gerak fungsional organisasi masing-masing untuk menghasilkan model bisnis fungsional. Kan menggunakan analisis rantai nilai tradisional yang diusulkan oleh Porter. Jadi yang menjadi dasar di studi kasus untuk sistem informasi area fungsional, yang pertama mengambil studi kasus atas organisasi yang bergerak dalam bidang produk, menerapkan rantai nilai eksternal dan analisis rantai nilai internal. Yang ketiga, menggunakan metodologi bisnis system planning, khususnya untuk mendekomposisi fungsi bisnis menjadi proses bisnis, identifikasi entitas data, dan pengelompokan subjek berbasis data. Dan yang terakhir, menggunakan analisis portofolio aplikasi untuk mendukung penyusunan rencana strategis sistem informasi. Nah, selanjutnya yang terakhir, Electronic Data Interchange ya, adalah suatu sistem pertukaran dokumen elektronik yang dikembangkan IGBC untuk penyampaian dokumen pabean secara elektronik. Pemanfaatan jaringan EDI, BISnet ya, di http://edi-indonesia.co.id. Setiap pelanggan BISnet akan diberi mailbox yang memiliki identifikasi khusus yang disebut EDI number dan password yang berfungsi sebagai identitas atau alamat pelanggan jaringan, serta menjamin keamanan transaksi dokumen. Di contoh studi kasusnya adalah pilot proyek EDI di bidang kepabean ya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat dalam bentuk
memperlancar arus barang dan dokumen, DGBC telah mengambil inisiatif menerapkan EDI dalam prosedur kepabeanan. Implementasi EDI dalam prosedur kepabeanan ini untuk tahap awal diterapkan dalam bidang impor yang meliputi prosedur penyerahan, rencana kedatangan, serta pengangkut dan manifest barang impor yang diangkut oleh sarana pengangkut, serta pengajuan PIB. Untuk sistem pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor, pada tahap awal diterapkan penyampaian informasi secara elektronik dari Bank Devisa Persepsi kepada bea dan cukai atas pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor yang telah dilakukan oleh importir dengan menggunakan credit advice ya. Jadi pilot proyek implementasi EDI ini di bidang kepabeanan diterapkan di 2 pelabuhan, yaitu Pelabuhan Laut Tanjung Priuk dan Bandar Udara Soekarno-Hatta pada tanggal 1 April tahun 1997 bersamaan dengan diberlakukannya secara penuh Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Untuk mengimplementasinya EDI di bidang kepabeanan tersebut, Menteri Keuangan membentuk suatu komite pengarah implementasi EDI di bidang kepabeanan yang diketuai oleh DGBC dengan anggota berasal dari berbagai instansi seperti Departemen Perhubungan, Departemen Keuangan, Perindustrian dan Perdagangan, Bank Indonesia, Kamar Dagang dan Industri. Ya, jadi itu penjelasan saya tentang TPS, MRP, terus EDI sama sistem area fungsional serta studi kasus. Mohon maaf apabila ada kurang dan salahnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.